Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Hardiansah dari kelas 2C Prodi Penjaskesrek NPM 20661071. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bab 3, yaitu kali ini saya akan menjelaskan materi tentang format permainan. Memperoleh angka, memenangkan satu set dan pertandingan. Memperoleh angka. Suatu tim memperoleh angka bila 1. Berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan. 2. Regu lawan membuat kesalahan. 3. Regu lawan menerima hukuman atau penalti. Kesalahan. Suatu tim membuat kesalahan bila bermain menyalahi peraturan atau melanggar peraturan. Wasit memutuskan adanya kesalahan dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Jika terjadi 2 kesalahan atau lebih secara berturut-turut, maka hanya kesalahan pertama yang dikenakan. Jika terjadi 2 kesalahan atau lebih secara bersamaan, dinamakan kesalahan ganda dan permainan diulangi. Rally dan rally sempurna. Suatu rally adalah rangkaian gerak permainan diawali pukulan servis oleh pelaku servis sampai bola di luar permainan. Suatu rally sempurna adalah rangkaian gerak permainan yang hasilnya adalah sebuah angka. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan tetap melakukan servis. Jika tim menerima servis memenangkan rally, tim itu mendapatkan angka dan selanjutnya harus melakukan servis. Memenangkan satu set. Suatu set kecuali satu penentuan set kelima dimenangkan oleh regu yang pertama mendapat angka 25 dengan selisih angka minimal 2 angka. Pada keadaan 24 sama, permainan dilanjutkan hingga dicapai selisih 2 angka atau 26/24 atau 27/25 dan seterusnya. Memenangkan pertandingan. Pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan 3 set. Pada keadaan 2 sama, saat penentuan set kelima dimainkan hingga angka 15. Pada keadaan 14 sama, permainan dilanjutkan hingga tercapai selisih 2 angka atau 16-14 atau 17-15 dan seterusnya. Kesalahan dan tidak lengkapnya tim. Jika salah satu menolak untuk bermain setelah dilakukan panggilan, maka tim tersebut dinyatakan kalah dan kehilangan pertandingan dengan hasil 0-3 dan 0/25 untuk tiap set. Suatu tim tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hadir dalam lapangan permainan pada waktu yang ditentukan dinyatakan kalah dengan hasil sama dengan peraturan 6/41. Suatu tim yang dinyatakan tidak lengkap untuk set atau pertandingan itu dinyatakan kalah dalam satu set atau pertandingan itu. Tim lawan mendapatkan angka atau angka dan set yang diperlukan untuk memenangkan set atau pertandingan itu. Tim yang tidak lengkap tetap dengan angka dan set yang telah diperolehnya. Urutan permainan. Pertama, undian atau toss. Sebelum pertandingan, wasit pertama melakukan undian untuk melakukan giliran servis pertama dan lapangan pada set pertama. Jika set penentuan harus dimainkan, dilakukan lagi undian atau toss yang baru. Undian dilakukan di hadapan kedua wasit. Pemenang undian memilih salah satu, melakukan servis atau menerima servis. Lapangan tim yang kalah undian menerima sisanya. Pada keadaan pemanasan bergantian, tim yang memiliki servis mendapat giliran pertama untuk melakukan pemanasan di net. Waktu pemanasan. Sebelum pertandingan, apabila kedua tim tersebut telah menggunakan lapangan lain untuk pemanasan, setiap tim mendapat giliran 3 menit pemanasan di net. Jika belum, setiap mendapat tim giliran selama 5 menit. Jika kedua kapten setuju untuk melakukan pemanasan di net bersama-sama, kedua tim dapat melakukan pemanasan selama 6 menit atau 10 menit sesuai peraturan. Susunan tim pertama. Setiap harus selalu bermain dengan 6 pemain. Daftar posisi
Menentukan giliran rotasi pemain di lapangan. Giliran rotasi ini harus tetap sama set tersebut. Sebelum dimulainya setiap set, pelatih menyerahkan daftar posisi dari timnya untuk pemain pertama setelah diisi dan ditandatangani kepada wasit kedua atau pencatat. Pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi dalam suatu set adalah pemain pengganti untuk set tersebut kecuali libero. Sekali daftar posisi telah diberikan kepada wasit kedua atau pencatat, maka daftar posisi itu tidak dapat diubah tanpa pergantian pemain yang normal. Jika perbedaan posisi pemain di lapangan dan di dalam daftar posisi. Jika perbedaan terdapat sebelum dimulainya set, posisi pemain harus diperbaiki sesuai dengan daftar posisi. Hal ini tidak dikenakan sanksi. Sebelum dimulainya suatu set terdapat permainan di lapangan yang tidak terdaftar dalam posisi. Apabila coach tetap ingin memainkan pemain yang tidak terdaftar dalam daftar posisi, dia harus meminta pergantian resmi yang akan dicatat dalam scorecard. Jika sebuah perbedaan posisi pemain di lapangan dan di dalam daftar posisi diketahui setelah permainan dimulai, tim yang melakukan kesalahan harus dikembalikan ke posisi yang benar. Semua angka yang dapat oleh tim tersebut dari saat kesalahan dilakukan sampai dengan kesalahan tersebut diketahui atau dibatalkan. Angka tim lawan tidak berubah dan sebagai tambahan mereka mendapatkan satu angka dari servis berikutnya. Posisi. Pada saat bola dipukul oleh pelaku servis, setiap tim harus berada pada posisi di dalam lapangan sesuai urutan rotasi kecuali pelaku servis. Posisi pemain ditandai sebagai berikut. Pertama, 3 pemain di dekat net dan adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri atau depan, 3 tengah atau depan, 2 kanan depan. 3 pemain yang lainnya adalah baris belakang yang terdiri dari posisi 5 kiri atau belakang, 6 tengah atau belakang, dan 1 kanan atau belakang. Hubungan posisi antar pemain. Pemain baris depan dan baris belakang berturut-turut harus dalam posisi menyamping sesuai dengan posisi yang tercantum dalam peraturan. Setiap pemain baris belakang harus berada dalam posisi agak jauh dari net daripada pemain baris depan. Posisi pemain ditentukan dan dilihat dari hubungan posisi kaki mereka di lantai sebagai berikut. Setiap pemain baris depan sebagai kakinya harus berada lebih dekat dengan garis tengah daripada kaki pemain baris belakang yang dekat dengannya. Setiap pemain di sebelah kanan atau kiri, sebagian kakinya harus berada lebih dekat dengan garis samping kanan atau kiri daripada pemain tengah pada barisnya. Setelah servis dipukul, para pemain dapat bergerak bebas dan menempati setiap posisi di dalam lapangannya dan di daerah bebas. Kesalahan posisi. Suatu tim dinyatakan melakukan kesalahan posisi jika ada pemain yang tidak berada dalam posisi yang benar pada saat bola dipukul oleh pelaku servis. 2. Jika pelaku servis melakukan kesalahan pada saat melakukan servis, maka dinyatakan kesalahannya terjadi sebelum kesalahan posisi lawan. 3. Jika terjadi kesalahan servis setelah pukulan servis dilakukan, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan posisi. 4. Kesalahan posisi mengakibatkan tim itu dikenakan sanksi dengan kehilangan atau sebuah angka atau servis untuk lawan. Posisi pemain dikembalikan ke posisi sebenarnya. Rotasi. Untuk rotasi ditentukan oleh daftar posisi dan diperiksa dengan urutan servis dan posisi pemain selama set itu berlangsung. Jika regu penerima servis berhasil mendapat hak untuk servis, pemainnya berputar suatu posisi secara jarum jam. Pemain di posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk melakukan servis. Pemain posisi 1 berputar ke posisi 6. Kesalahan rotasi. Yang pertama, kesalahan rotasi terjadi bila servis tidak dilakukan sesuai dengan urutan rotasi. Ini akan mengakibatkan tim itu akan dikenakan sanksi dengan sebuah angka dan servis untuk lawan. Rotasi pemain dikembalikan ke rotasi sebenarnya. Sebagai tambahan, scorer harus dapat menentukan dengan pasti kapan terjadinya kesalahan dan semua angka yang dapat berikutnya oleh tim yang melakukan kesalahan harus dibatalkan. Angka tim lawan tidak berubah. Jika kejadian tersebut tidak dapat ditentukan, tidak ada pembatalan angka dan sanksinya hanya sebuah angka dan servis untuk lawan. Baiklah, sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.